102.3 FM Hijrah Radio, your family inspiration channel. Baik, keluarga Hijrah dimanapun Anda berada, insya Allah nantinya kita akan mengudara hingga pukul 21.30. Dan kami persilakan bagi Anda yang nantinya bergabung di sesi tanya jawab, Anda dapat bergabung di SMS dan WhatsApp kami, yakni di 0811 775 1023. Dan insya Allah keluarga Hijrah sesuai dengan arahan Ustadz, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni pada kitab Nasihat Ulama Penggugah Jiwa, yang mana insya Allah sesuai dengan arahan Ustadz, pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki nasihat yang ke-10, yakni menjaga waktu dan hati. Dan saatnya kita masuki ke sesi materi kepada Ustadz Yogi Abu Sumayyah Hafizallah Ta'ala. Fatafadol mashkur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pendengar keluarga Hijrah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja-puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita masih bisa sama-sama bisa berduduk ya, bermajelis meskipun via udara ya, melalui radio Hijrah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Dan tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dan semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah taala kembali kita melanjutkan pembahasan kitab ya, Nasihat Ulama Penggugah Jiwa, dan insyaallah di malam ini ya kita masuk pada mutiara nasihat yang ke-10. Nah, di sini Ustaz Aris menulis judul pada nasihat ke-10 ini, yaitu dua hal yang paling penting untuk dijaga. Ya, ada dua hal yang paling penting untuk kita jaga ya, selama kita hidup di dunia ini. Dan beliau menukil perkataan dari ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ya, dalam kitabnya Hifdzul Umr ya. Nah, qala Ibnu Jauzi rahimahullah, yang bagi lil insani an ya'lama anna azzal asya'i syai'ani. Ya, hendaknya setiap orang itu menyadari bahwa hal yang paling berharga ya, itu ada dua. Ya. Apa itu? Qalbuhu, nam. Qalbuhu wa waqtuhu. Ya, yaitu hati dan juga waktunya. Hati dan juga waktu. Faidha ahmala waqtahu wa dhayya'a qalbahu dhahabat minhul fawaid. Ya, maka orang yang membuang-buang waktunya kemudian tidak memperhatikan ya, menyia-nyiakan hatinya, tidak memperhatikan asupan hatinya, ya, tidak menjaga hatinya, sungguh dia telah kehilangan berbagai hal yang paling penting dalam hidup ini. Ya. Nah, di sini ada catatan ya yang disebutkan oleh Ustaz Aris. Nah, beliau menyebutkan ya, pertama kaitannya dengan umur atau waktu ya, adalah modal pokok seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya, hakikat umur itu adalah waktu. Ya, hakikat umur adalah waktu. Nah, jadi ya, hakikat umur itu adalah ya, dari mulai pergantian detik demi detik ya, menit demi menit, jam, hari, bulan, dan tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya.
Dan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, tentu akan kita pertanggungjawabkan, ya, di hadapannya, ya, di akhirat kelak. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini, waktu adalah makhluk Allah. Ya, jadi waktu itu adalah ciptaan Allah juga, adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Naam. Waktu adalah makhluk Allah yang unik. Ya, luar biasa. Jadi, siapapun tidak ada yang bisa menahan laju waktu. Ya. Kemudian terakhir di sini kaitannya dengan waktu, semua orang digilas waktu tanpa peduli. Maksudnya ditinggalkan oleh waktu. Ya. Baik itu apa? Orang yang memiliki kekayaan, memiliki pangkat, kedudukan, ilmu, ya, popularitas dan lain-lain, tidak mampu menahan berjalannya waktu. Ya. Jadi waktu ini adalah memang makhluk Allah yang, ya, yang unik. Ya. Kemudian, ya, poin selanjutnya di sini kaitannya dengan hati yang disebutkan oleh Ustaz Aris. Ya, beliau membuat catatan, ya, bahwasannya hati adalah penentu kuantitas, ya, dan kualitas ibadah seorang hamba. Ya, karena kuantitas dan kualitas amal anggota badan tergantung dari kualitas dari hati seseorang. Kemudian, ya, juru bicara hati adalah lisan. Maka kualitas ucapan dan kata-kata seseorang ini menunjukkan seperti apa isi hatinya. 6. Para pendengar, ya, Keluarga Hijrah dimanapun Anda berada, nah, maka di sini, ya, insya Allah kita akan kaji lebih dalam, ya, kaitannya dengan pentingnya menjaga hati dan juga menjaga waktu. Ya, insya Allah kita bahas satu persatu. Setelah pembahasan pertama selesai, kita break terlebih dahulu. Ya, setelah itu masuk pembahasan kedua dan dilanjutkan dengan tanya jawab insya Allah. Nah, kita bahas, ya, yang pertama terlebih dahulu kaitannya dengan waktu, ya. 6. Nah, kaitannya dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, berfirman, ada surat khusus, ya, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan tentang pentingnya waktu tersebut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan makhluknya, maka ini menandakan makhluk ini adalah sesuatu yang penting. Ya, adapun kita sebagai makhluk, ya, tidak boleh tentunya bersumpah. Ya, tidak boleh kita mengagungkan, ya, dengan sumpah tersebut kecuali, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Kita bersumpah harus dengan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala sang Khalik, yaitu, ya, berkehendak, ya, memiliki kehendak dan juga memiliki al-iradah, itu keinginan, ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini menandakan makhluk tersebut ada sesuatu yang agung, ya, sesuatu yang memiliki keistimewaan. Nah, dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa, ya, sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal dengan kata al-asr. Ya, para ulama tafsir di sini, ya, banyak menafsirkan al-asr ini dengan, ya, beberapa makna. Ada yang menyebutkan al-asr adalah waktu secara umum, ya, ada juga yang menyebutkan al-asr ini adalah waktu asar. Ya. Nah, Allah taala alam, ya, di antara perselisihan, ya, para ulama tafsir menjelaskan kata al-asr, tapi sebagian, ya, banyak, ya, dari para ulama mengambil al-asr ini lebih menuju kepada waktu secara umum, ya. Nah, setelahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya,
Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, sesungguhnya apa? Seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Illa, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan siapa saja yang tidak akan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, ya, kemudian ya beramal soleh, kemudian ya saling berwasiat dalam ya kebenaran dan juga saling menasihati dalam hal kesabaran. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan ya surat ini sudah mencakup ya, Imam Syafi'i mengatakan ya, kalau sekiranya dengan ayat ini, dengan surat ini saja itu menjadi hujah ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, itu sudah cukup ya. 6. Jadi ya, ini sudah menjadi hujah atau tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Ini sudah cukup sebetulnya dengan surat ini. Tapi tentu ayat-ayat yang lainnya ini juga sebagai pelengkap dari mulai ya ayat-ayat tentang perintah, larangan, ya, tentang kisah-kisah umat terdahulu untuk diambil pelajaran ya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan waktu juga di sini pun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan ya tentang pentingnya kita untuk menjaga waktu. Di antaranya ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya, bahwasannya ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu ya dari memanfaatkan ya keduanya ini. Ya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Ya. Waktu luang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan banyak yang tidak pandai memanfaatkannya. Ya. 6. Para jemaah sekalian ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwasanya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang ini adalah dua nikmat yang patut kita syukuri ya, yang patut kita buktikan ya rasa syukur kita itu dengan memanfaatkan ya kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimalnya memanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan ya, bukan kita manfaatkan untuk ya melakukan hal-hal yang diharamkan ya dan billah. Nah, di sini ya kalau kita telaah lagi dari ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bentuk seperti apa ya orang yang merugi yang tidak bisa memanfaatkan waktu ya, maka kita contohkan ya di antara ya contoh ya seorang yang akan merugi karena tidak ya memanfaatkan waktu ya adalah yang tidak ya, memanfaatkan waktunya tersebut ya dengan dengan sesuatu yang sempurna ya. 6. Maksudnya apa? Ya, di sini ya di antara bentuk kerugian dia contohnya menyibukkan waktu dengan ya amalan-amalan yang biasa-biasa saja. Padahal bisa dia lakukan amalan yang pahalanya bisa berlipat ganda ya. Contohnya misalkan ya seorang yang bisa sholat ya berjamaah ya, bisa sholat berjamaah akan tapi ya dia malah melaksanakan ya, sholatnya secara sendiri ya. 6. Kemudian ya di antara bentuk kerugian yang lainnya ya adalah bahwasanya dia tidak ya melaksanakan kalau tadi masih mending sini ya, maksudnya ada dua hal yang sama-sama memiliki keutamaan ya, kan tapi dia memilih yang lebih sedikit keutamaannya ya. Kemudian di antara bentuk kerugian yang kedua ya, ketika dihadapkan dengan dua pilihan ya antara apakah melaksanakan amalan yang memang mubah saja atau amalan yang memang ya lebih berpahala
ya, maka dia lebih memilih amalan yang apa? Amalan yang biasa saja, yang mubah saja. Dia tinggalkan amalan yang berpahala. Ini diantara contoh bentuk ya kerugian. Ya, misalkan ya, contohnya apa? Ya, dihadapkan kepada dua pilihan dalam memanfaatkan waktu luang. Ya, apakah dia ya bersama teman-temannya mungkin, ya, apakah hanya nongkrong saja gitu ya. Akan tapi ya teman yang lain mengajak untuk hadir di majelis ilmu, ya maka ketika dia memilih hanya nongkrong saja, ya ngobrol dan lain sebagainya, ya maka tentu yang lebih utama adalah ikut dengan teman yang hadir di majelis ilmu. Ya. Nah, dan yang contoh terakhir di sini, bentuk terakhir yang ketiga, yang ini yang paling merugi, ya ketika dihadapkan dua pilihan, ya apakah dia melaksanakan amalan yang berpahala, ya dan dihadapkan lagi dengan amalan yang apa? Malah melakukan dosa di sini. Nah, maka ya, yang ketiga ini adalah contoh orang yang paling merugi. Ya, dia malah memilih untuk melakukan amalan yang menyebabkannya ya, mendapatkan dosa. Ya, lebih memilih kemaksiatan daripada beramal soleh. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu contoh ya bentuk-bentuk ya seorang rugi dalam apa? Memanfaatkan waktunya ini. Para jamaah sekalian ya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya, setelah kita ketahui tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surat Al-Asr ya tentang ya tadi ya Allah sebutkan innal insana lafi khusr, manusia betul-betul berada dalam kerugian. Ya, maka di sini menandakan bahwasanya waktu itu penting untuk kita jaga. Begitupun dalam hadis Nabi SAW tadi yang kedua kita bacakan, ya ada dua kenikmatan yang banyak manusia lalai. Ya, ini menandakan Rasulullah ingin mengingatkan dua hal ini selayaknya tidak disia-siakan. Ya, maka ya, diantara hal-hal yang harus kita ketahui di sini ya, yang harus kita ya ingat-ingat, yang menunjukkan bahwasanya waktu itu penting untuk kita jaga. Nah, yang pertama adalah waktu ini adalah merupakan modal bagi kita. Ya. Modal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi kita ya, semasa hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal ya, menuju negeri yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Nah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sini mengatakan ya. Nah, ya bena Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, wahai manusia, ya, sungguhnya ya, kamu itu adalah ayyam, kumpulan dari hari-hari. Ya, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Maka ya, ketika setiap hari itu berlalu, maka sebagian dari dirimu pun telah apa? Telah berlalu, telah hilang. Ya. Karena ya, setiap hari usia kita semakin berkurang hakikatnya. Ya, tidak ada umur yang bertambah, tapi setiap hari itu umur terus berkurang. Ya, karena umur telah Allah tetapkan ya, sampai kepada ajal yang apa? Ya, sampai pada ajalnya. Ya, untuk mencapai kepada ajal tersebut maka ya, semakin hari semakin berkurang. Ya, jadi kita tidak tahu memang kapan ajal itu tiba. Ya, jadi hakikatnya umur itu tidaklah bertambah, tapi setiap hari semakin berkurang. Nah, kemudian di sini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, seorang khalifah yang bijaksana, ya, pernah berkata, ya, mengingatkan masyarakatnya. Innal laila wan nahar ya'malani fika, ya, fa'mal fihima. Ya, sungguhnya malam dan siang itu ya, keduanya bekerja ya, menghakimimu, ya, bekerja terhadapmu. Fa'mal fihima, maka beramallah pada keduanya itu. Ya, beramal ketika siang dan malam. Ya, beramal soleh tentunya di sini. Ya, manfaatkan waktu untuk beramal soleh, baik itu ketika siang ataupun ketika malam. Jadi bukan hanya apa?
beribadah itu ketika siang hari saja, malamnya dihabiskan untuk tidur, ya, atau sebaliknya, ya, siang ya dia bekerja, terus malam ya dia manfaatkan untuk ibadah. Tidak, tapi siang dan malam di sela-sela kita bekerja, ya, dan bahkan ketika kita bekerja pun, ya, ketika diniatkan untuk laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang suami ya niat bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, kepada tanggungannya, maka selama dia bekerja pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika malam, ya, pulang bekerja, istirahat, ya, maka sebelum tidur, ya, bisa dilakukan ibadah-ibadah yang memang disunahkan, seperti berwudu terlebih dahulu, ya, bisa laksanakan sholat terlebih dahulu. Bangun malam pun juga, ya, qiyamul lail, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, berdoa, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, banyak ibadah-ibadah yang sebetulnya bisa kita lakukan, ya. Tapi kembali kepada diri kita, mau apa tidak kita, ya, beramal atau melaksanakan ibadah tersebut. Nah, kemudian yang harus kita, ya, ingatkan juga tadi, setelah yang pertama waktu adalah modal kita untuk, ya, mempersiapkan bekal, ya, menuju negeri akhirat. Nah, yang kedua adalah harus kita ketahui bahwasanya waktu itu sangatlah, ya, cepat berlalu. Ya, waktu sangat cepat berlalu. Ya, tidak terasa. Ya, tidak terasa. Karena memang apa? Sebagaimana disebutkan oleh, ya, sini ulama salaf, yaitu Abdul Walid Al-Baji rahimahullah mengatakan, ya, jika aku mengetahui dengan yakin, ya, bahwa seluruh hidupku di dunia ini, ya, hanya diibaratkan seperti 1 jam saja di akhirat, ya, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku? Maksudnya, mengapa aku melakukan perkara yang sia-sia, ya. 6. Dan hanya kujadikan hidupku, ya, di dalam kebaikan dan ketaatan saja. Ya. Maka ini pengingat bagi kita, ya, kehidupan dunia yang, ya, sekian puluh tahun, ya, kalau di akhirat ini diibaratkan kurang lebih, ya, hanya 1 jam saja, tidak sampai 1 hari. Karena perbandingan di dunia dan akhirat, ya, 1000 tahun di dunia seperti 1 hari di akhirat, ya. Maka, ya, kalau dikalkulasikan atau, ya, diibaratkan, ya, selama, ya, hidup selama apa? 70, ya, atau 60 tahun, ya, dibagi 1000, ya, kurang lebih hanya apa? Diibaratkan seperti 1 jam saja, ya, nggak nyampe 1 hari. Maka, ya, untuk mempersiapkan kehidupan yang Masya Allah, yang kekal abadi nanti di akhirat, untuk apa kita sia-siakan kehidupan di dunia ini, ya. Kehidupan di dunia yang sangat singkat. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, tentang singkatnya masa hidup di dunia ini. Apa yang beliau katakan? Ya, aku tidak menyerupakan masa muda, ya, kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku, kata beliau. Ya, lalu setelah itu jatuh. Ya, sebentar, ya, nempel di lengan, setelah itu terjatuh. Ya, seperti itulah kehidupan dunia yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Nah, jadi, ya, harus kita ingat poin kedua, waktu itu sangat singkat. Kemudian, ya, para jamaah sekalian, para pendengar keluarga hijrah dimanapun Anda berada, ya, poin selanjutnya di sini yang harus kita ingat, bahwasanya waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Ya, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala an As-Siddiq pernah berkata, ini ucapan beliau, ya, yang kita bacakan di sini adalah asar dari para ulama dan juga para sahabat. Ini perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Apa? Inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, ya, yang harus ditunaikan oleh hambanya pada waktu siang hari. Ya. La yaqbaluhu bil lail, dan Allah tidak akan menerimanya
di waktu malam. Ya, walillahi haqqun bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Dan sebaliknya Allah juga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh hambanya ya, pada waktu malam hari. Dan Allah tidak akan menerimanya ketika ya, di waktu siang. Nah, maksudnya apa di sini yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq? Maka ya, sebisa mungkin kita bersegera ya, untuk melaksanakan ya, tugas kita sebagai makhluk ya, sebagai orang yang beriman ya, untuk ya, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak untuk diibadahi, hak untuk disembah, hak untuk kita ya, taati ya. Nah, kemudian ya ulama salaf yang lainnya yaitu ya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan ya, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Nah, jadi Imam Al-Hasan Al-Basri pada masa itu beliau memuji salah seorang ya, yang memang ya, sangat zuhud sekali. Ya, beliau katakan, aku telah menemui orang-orang yang sangat bakhil terhadap umurnya ya, daripada terhadap dirham dan dinarnya ya. Nah, maksudnya apa? Ya, dia tidak mau melewatkan umurnya itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ya, karena dia ya, tahu umur itu tidak akan kembali ya, yang sudah berlalu sudah, biarkan. Yang ada di depan harus dimanfaatkan ya, harus pelit untuk apa? Jangan sampai umur itu terbuang sia-sia ya. Bahkan apa, lebih pelit daripada apa katanya, memberikan dirham dan juga dinarnya ya. Masalah dinar dirham ya sudah ya, diberikan saja. Tapi kalau masalah umur ini harus pelit ya, harus pelit, jangan sampai terbuang sia-sia ya. Nah, kemudian ya di sini sebutkan ada bahkan ya para penyair di sini yang mengingatkan tentang pentingnya waktu ya. Di antara syair ya dari ya orang Arab di sini mengatakan, wal waktu anfasu ma anaita bihifdhihi ya, waktu adalah perkara yang paling mahal yang perlu engkau perhatikan ya, untuk dijaga. Wa arahu ashalu ma alaika yudhayyu, tapi ya, aku melihatnya paling mudah sekali engkau sia-siakan ya. Padahal waktu itu adalah apa ya, sangatlah penting untuk disia-siakan ya. Nah, kemudian ya para jamaah sekalian, para pendengar keluarga hijrah dimanapun anda berada, poin selanjutnya di sini ya, yang setelah kita ingatkan tadi, poin pertama, waktu adalah modal ya bagi kita untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Yang kedua ya, waktu sangat cepat berlalu ya. Kemudian yang tadi kita bacakan adalah waktu tidak akan pernah kembali ya. Dan selanjutnya ya, yang kaitannya dengan waktu, bahwasanya waktu itu ya, itu tidak diketahui kapan berakhirnya ya. Usia kita tidak akan pernah mengetahuinya ya, kapan kita habis ya, kapan kita habis ya, untuk memanfaatkan waktu di dunia ini. Nah, maka dari itu para jamaah sekalian ya, para pendengar keluarga hijrah dimanapun anda berada ya, banyak di antara ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan kita untuk bersegera untuk ya, beramal soleh, bersegera untuk bertaubat ya. Nah, banyak ayat-ayat Allah, diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum ya, segeralah kalian untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ya, kalau kita perhatikan ya, banyak ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala di sana ya, langsung menyebutkan dengan ya, fi'il amr, kata kerja perintah ya, dan hukum asal dari perintah itu adalah harus kita
laksanakan, wajib dilaksanakan dengan segera. Ya. Al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib, wal faur, dan bersegera. Ya. Ketika Allah memerintahkan dalam Al-Quran, maka hukum asalnya wajib kita laksanakan dengan segera. Kecuali ada dalil yang memang merubah hukum tersebut. Bisa menjadi yang awalnya fardu ain, mungkin bisa menjadi fardu kifayah, atau bisa menjadi suatu yang sunnah. Ya. Nah, kemudian di sini ya, Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, ya, berpesan kepada kita, ya bani Adam, iyyaka wat taswif, wahai anak Adam, wahai manusia, ya, janganlah engkau taswif. Taswif itu apa? Menunda-nunda untuk beramal soleh. Kenapa? Fa innaka biyaumika walasta bighad. Ya, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Ya. Bukan besok. Ya, bukan besok. Fa iyyakun ghadan laka fakun fi ghadan kama kunta fil yaum. Ya. Dan jika engkau bertemu hari esok, maka lakukanlah pada hari esok itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Ya, jangan menganggap besok masih ada hari. Seperti itu aja terus. Hari ini kita beramal semaksimal mungkin, ya, karena kita khawatir besok tidak ada lagi hari bagi kita. Oh, ternyata besok kita masih hidup, masih bisa, ya, beramal soleh. Lakukan amal soleh semaksimal mungkin, ya, dan anggaplah besok itu tidak ada lagi hari untukmu. Terus seperti itu. Wa illa yakun laka lam tandam ala ma faradta fil yaum. Karena jika engkau tidak, ya, bertemu hari esok, ya, engkau tidak akan menyesali, ya, dari apa yang telah engkau sia-siakan pada hari ini. Ya. Meskipun memang di akhirat tentu semua kita akan menyesal. Ya, bahkan orang yang beramal soleh pun akan menyesal juga. Menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi beramal soleh. Apalagi orang yang tidak pernah beramal soleh. Apalagi orang yang memang kerjanya hanya bermaksiat saja. Ya, semuanya menyesal. Ya, kan tapi penyesalannya tidak berbeda tentu. Ya, antara menyesalnya orang yang mengapa saya tidak banyak beramal soleh, hanya beramal dengan amalan yang, ya, seperti ini. Tentu berbeda penyesalannya dengan orang yang sama sekali tidak beramal. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka kita, ya, kalau perhatikan ada sebab-sebab memang, ya, yang menjadikan, ya, manusia ini bersikap atau berbeda dalam menyikapi, ya, pentingnya menjaga waktu. Ya. Di antara, ya, sebab-sebabnya yang mungkin ini ada dalam diri kita. Ya, maka sebaiknya kita segera merubahnya, ya, segera introspeksi agar, ya, kita kembali bersemangat dalam memanfaatkan waktu. Apa yang menjadi penyebab, ya, kebanyakan manusia dalam menyikapi waktu ini? Yang pertama adalah, ya, tidak menetapkan atau lupa, ya, dari tujuan hidup. Lupa dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini. Ya. Tentu, ya, di sini harus kita sama-sama pahami tujuan kita hidup di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi harus kita pahami, ya, di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal soleh, bukan untuk, ya, santai-santai ataupun main-main. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun atau surat Al-Ghafir, ya. Ayat ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, ini adalah sebuah
ayat yang berisi pertanyaan. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena pertanyaan dalam ayat Al-Quran adalah untuk mengingatkan. Ya. Allah menyebutkan, ya, apakah ya, kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, ya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kalian menyangka seperti itu saja, diciptakan untuk main-main dan tidak akan dikembalikan kembali kepada kami, kata Allah. Ya, maka ini ya, ayat yang apa? Digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita dengan cara sindiran yang halus, ya. Nah, jadi dunia ini adalah tempat kita untuk ya, menanam, ya, menanam dengan apa? Melaksanakan ketaatan, dan di akhirat nanti barulah semuanya akan kita tuai, ya. Nah, maka barang siapa yang menanam keburukan ketika di dunia, keburukan pun yang akan dia dapatkan di akhirat, ya. Dapatkan siksaan yang amat pedih di neraka. Ketika yang kita tanam adalah ketika seorang menanam kebaikan, maka ya kebaikan pun yang akan dia dapatkan ketika nanti di akhirat. Nah, akan tapi tentu ya. Nah, ini ya bukan berarti kita selama 24 jam hidup ya terus menerus dalam ketaatan. Ya, itu di sini harus kita pahami juga, kita manusia dan jin berbeda dengan malaikat. Malaikat yang Allah ciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi kita manusia dan jin memiliki nafsu, memiliki godaan-godaan. Ya. Baik itu dari diri kita sendiri ataupun juga dari syaitan. Ya. Yang memang berjanji untuk Allah untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia agar menjadi pendamping mereka ketika di neraka. Jadi berbeda, ya. Maka Nabi SAW di sini ya ketika ada 3 orang yang datang ya menjumpai beliau bahwasannya ketika akan berpuasa terus menerus, ya. Kemudian ya akan ya sholat malam terus, ya. Akan juga tidak akan menikahi perempuan supaya bisa beribadah terus. Pada waktu itu Nabi SAW membantah apa yang mereka inginkan. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang cukup panjang sini, ya. Kan tapi kita kutip perkataan Nabi SAW langsung, Wallahi innila akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, akulah yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Ya. Nah, walakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku berpuasa dan juga aku berbuka. Ya, tidak setiap hari berpuasa kecuali di bulan Ramadan yang memang puasa wajib. Wa usolli wa arkud. Aku pun sholat malam dan aku pun juga tertidur. Ya. Jadi setelah sholat malam tidur atau tidur kemudian sholat malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku, kata Rasulullah. Ya, jadi ya bukan berarti kita seperti malaikat, bukan. Rasulullah bahkan menyebutkan saatan kepada siapa? Kepada Hanzalah. Ya, yang merasa dia ini seperti orang munafik. Ketika duduk bermajelis dengan Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan ada di depan mata, takut kepada Allah. Kan tapi selesai majelisnya Rasulullah, pulang ke keluarganya, bertemu anak istrinya, bermain-main, lupa semuanya. Maka Hanzalah pun merasa, saya ini seperti orang munafik. Ya. Maka Hanzalah pun mengadu kepada Abu Bakar, begitupun Abu Bakar sama, seperti halnya Hanzalah mengalami hal serupa. Ketika mereka mengadu kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Saatan. Ya, memang ada kalanya seperti itu. Ya, ketika duduk bermajelis, masya Allah diingatkan. Inilah pentingnya kita duduk bermajelis. Ya, kalau tidak ada majelis sama sekali, ya, maka lupa semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pentingnya duduk bermajelis, ya kita ada saat kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan setelah keluar akan ya sedikit terngiang-ngiang, ya. Di waktu yang lain akan teringat lagi majelis yang pernah kita hadapi, yang telah kita hadiri. Ya, begitupun seorang ustaz, seorang dai.
Ya, bukan berarti adalah orang yang maksum. Ya, tidak. Ya, kita menyampaikan ini hakikatnya mengingatkan diri kita sendiri. Ya, karena ya ada saatnya kita pun juga lalai. Ya. Maka ya untuk diantara kita pun masih juga penting juga untuk duduk bermajelis. Ya. Bukan berarti seorang ustadz yang menyampaikan ya ilmunya tidak butuh untuk bermajelis, tidak. Ya. Kita pun masih butuh untuk duduk bermajelis. Ya, ada kalanya kita duduk di halaqah atau di majelis ustadz yang lain, ya, karena ya, akan berbeda ya, ketika menyampaikan sendiri dengan mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab yang lain. Tadi sebab pertama karena lupa akan ya, tujuan diciptakannya ya di atas muka bumi ini. Yang kedua adalah ya, karena al-jahlu. Ya, karena dia ya, bodoh ya, terhadap ya pentingnya waktu itu sendiri. Menganggap waktu ya sudah biarkan begitu saja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya, lemahnya kehendak ya, atau tekadnya. Ya, karena ya tentu misalkan dari motivasi dalam dirinya ya, atau tidak ada teman yang bisa mengajaknya, dan tentu ya hal-hal lainnya yang memang bisa menjadikannya lemah dalam ya memanfaatkan waktu tersebut. Nah, barangkali itu ya untuk sesi pertama kaitannya dengan memanfaatkan waktu atau pentingnya menjaga waktu. Ya, insyaallah setelah break nanti kita lanjutkan ya tentang menjaga hati ya. Nah, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang pertama pada kesempatan malam hari ini. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dalam pembahasan ini kitab Nasihat Ulama Penggugah Jiwa, yakni kita memasuki nasihat yang ke-10, yakni menjaga waktu dan hati. Dan keluarga hijrah tetaplah di 102,3 FM Hijrah Radio. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan ke sesi kedua, yakni masih dalam sesi materi. Dan jangan berpindah channel, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Madu hijrah memiliki kandungan vitamin, nutrisi, asam, mineral, dan enzim yang berguna bagi tubuh manusia. Semua kandungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, antibodi, dan penghambat pertumbuhan sel kanker atau tumor. Oleh karena itulah, madu sering digunakan sebagai pengobatan alternatif. Madu hijrah murni 100% madu asli Riau Daratan dengan rasa yang manis, bisa juga sebagai pengganti gula. Dapatkan madu hijrah sekarang juga di Radio Hijrah, Ruko Mini Cahaya Garden Blok B3 nomor 27, Bengkong, Batam, Indonesia, atau hubungi 0811 4010233. Sekali lagi di 0811 4010233. Kami siap mengirimkan madu hijrah ke tempat Anda di seluruh Indonesia, Singapura, dan Johor, Malaysia. Dapatkan madu hijrah di seluruh outlet bubur bayi baby organik. Tersedia kemasan 250 gram seharga Rp55.000 dan ukuran 500 gram seharga Rp100.000. Terbuka kesempatan kepada Anda untuk menjadi reseller madu hijrah. Hubungi kami sekarang juga. Jadikan madu hijrah sebagai teman setiap minuman keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Hijrah di gelombang 102,3 FM, stay tune terus bersama kami, Keluarga Hijrah. Kami akan menemani hijrah Anda, dari Anda memulai hijrah Anda sampai terus akhir hayat kita. Ketahuilah hakikat hijrah, ketika hijrah kita betul-betul mengantar kita untuk selalu terbebas dari kemaksiatan, dari segala wujud kesyirikan, dari segala wujud kekufuran, dari segala wujud amalan-amalan yang jauh dari bimbingan Nabi kita SAW. Hijrah bareng bersama Radio Hijrah. Stay tune. Ada juga kajian-kajian kami bersama Radio Hijrah. Simak insyaAllah next kajian live bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam, Singapura, dan Johor. Stay tune 102,3 FM. Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Hijrah, Anda masih mendengarkan program Motivasi Malam bersama Ustadz Yogi Abu Sumaya Hafizahullah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Anda yang masih bersama kami di
di 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Dan mungkin bagi Anda yang baru bergabung pada kesempatan malam hari ini, kita ada dalam program Motivasi Malam, yakni bersama Ustadz Yogi Abu Sumayyah Hafizullah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita ada dalam pembahasan ini kitab Nasihat Ulama Penggugah Jiwa, yakni memasuki nasihat yang ke-10, yakni menjaga waktu dan hati. Dan tafadhol Ustaz untuk melanjutkan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, bismillah. Para pendengar yang dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan ya pembahasan dari poin ke-10 ya. Cara nasihat yang ke-10 ya, kaitannya dengan menjaga waktu dan juga menjaga hati. Menjaga waktu tadi sudah kita kupas mungkin ya. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan juga bisa kita amalkan. Dan yang selanjutnya di sini kaitannya dengan ya menjaga hati. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya hal itu adalah timbul dari ketakwaan hati. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya juga menyebutkan bahwasannya at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna sambil menunjuk kepada dadanya. Ketakwaan itu ada di dalam sini, di dalam dada, di dalam hati. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, beliau menyebutkan ala inna fil jasani mudghah. Ya, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya. Nah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila ya segumpal daging ini baik, saluhat jasadul kulluh, maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah ya segumpal daging tersebut adalah al-qalb, ya adalah hati. Ya. Nah, para jamaah sekalian ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah ya pentingnya apa? Hati. Ya, yang harus kita jaga. Karena memang tadi Rasulullah menyebutkan sangat penting sekali. Ketakwaan ada ya dalam hati. Kemudian dengan baiknya hati seluruh anggota tubuh akan baik ya. Kemudian kalau hati rusak seluruh tubuh pun akan rusak ya. Apa yang dilakukan oleh tubuhnya adalah hal-hal yang rusak ya. Tapi kalau hatinya baik, yang dilakukan oleh tubuhnya adalah hal-hal yang baik. Yang diucapkan oleh lisannya adalah ucapan yang baik ya. Dia gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik ya. Dia gunakan tangannya untuk berbuat baik ya. Dia gunakan ya telinganya untuk mendengar hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya kalau hatinya rusak, maka ya anggota tubuhnya pun akan melakukan hal-hal yang ya tidak baik, berupa kemaksiatan. Nah, kemudian ya para jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuh kalian dan juga harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat bagaimana hati kalian dan amalan yang kalian lakukan. Ya, hati dan juga amalan itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat dari kita. Bukan bentuk tubuh kita, bukan harta kita. Ya. Nah, dan ya kalau kita bicara masalah hati, ya ini adalah ya, sesuatu yang sangat sulit sekali untuk kita jaga. Ya. Kita jaga untuk Untuk terus istiqamah. Ya. Karena dengan mudahnya hati ini bisa berubah-ubah.
ya. Karena hati kita ini sangatlah lemah, ya. Sulit untuk kita jaga agar hati ini tetap istiqamah, ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya juga menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam, hati manusia itu berada di antara dua jemari Ar-Rahman, ya. Yuqallibuha kaifa yasha, ya. Dan Allah membolak-balikan hati hambanya, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, dalam hadis ini, ya, Rasulullah menyebutkan, ya, Allah memiliki sifat apa? Memiliki jari jemari. Meskipun apa? Tentu jari jemarinya Allah dengan jari jemari kita berbeda. Tapi wajib kita tetapkan sifat, ya, Allah memiliki jari ini, ya. Dan kaitannya di sini hati kita ada di antara apa? Ya, dua jemarinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang Maha membolak-balikan, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya hati ini sekali lagi ya perlu kita jaga, ya, karena kalau di hadapan manusia memang kita tidak bisa menampakkan bagaimana isi hati kita, pun kita tidak bisa menilai bagaimana isi hati seseorang. Tapi ketahuilah, ya, bisa mungkin kita menipu orang lain, ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa kita tipu. Apa yang ada dalam hati kita Allah mengetahuinya. Ingatlah firman Allah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Ya, yang terbesit dalam hati Allah sudah ketahui. Ya, kalau niatnya jelek, ya, maka ingat, kalau sampai dilaksanakan mendapatkan apa? Dosa. Tapi kalau misalkan baru dia niatkan saja, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jadi melakukan kemaksiatan tersebut, maka Allah ganti dengan satu kebaikan, ya. Maka kalau masih dalam hati, ya, dan belum terucap, ya, maka ini masih ya, masih belum turun, ya, atau belum dicatat dosa dari, ya, seorang hamba tersebut. Tapi kalau kebaikan, meskipun di dalam hati ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya Maha, ya, pengasih dan Maha penyayangnya Allah kepada kita, ya. Masalah keburukan, kalau masih dalam hati ini tidak dicatat dosa. Tapi kalau kebaikan, meskipun di dalam hati sudah dicatat sebagai pahala, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus kita ketahui bahwasannya, ya, dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang kriteria atau, ya, kondisi, ya, hati manusia. Yang pertama, ya, adalah hati yang selamat, ya. Atau dalam ayat di sini Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Pada hari yang mana harta dan anak-anak, ya, tidak akan lagi bisa berguna, tidak bisa bermanfaat lagi harta dan anak-anak pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Maka, ya, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar keluarga hijrah dimanapun Anda berada, hati inilah yang harus kita jaga kesucian dan juga keselamatannya. Kita jaga kebersihannya dari noda-noda kemaksiatan, ya. Maka hati ini adalah, ya, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kekufuran, ya, kebid'ahan, kesesatan, ya, bersih dari segala bentuk, ya, penyakit-penyakit hati, ya. Meskipun tentu, ya, hati seorang ini, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda tingkatannya, ya. Kebersihan hati seorang di sisi Allah tentu berbeda-beda, ya. Dan untuk menjaga,
ya, supaya hati ini tetap menjadi bersih. Ya. Kunci yang paling utama adalah dengan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya. 6. Dan sebaliknya, ketika seorang melakukan kekafiran, ini menyebabkan hati menjadi tertutup, ya, hati menjadi mati bahkan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dalam surat Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Demikian itu adalah karena mereka, ya, dan sungguhnya mereka telah beriman awal mulanya, tsumma kafaru, kemudian mereka menjadi kafir lagi. Ya. Mengibarat atau mengisahkan orang-orang yang murtad, ya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah awalnya kafir, beriman, kembali kepada kekafirannya lagi, maka Allah sebutkan fatubi'a ala qulubihim. Ya, lalu hati mereka akhirnya dikunci mati. Ya. Fahum la yafqahun, karena mereka tidak dapat, ya, tidak dapat mengerti tentang pentingnya menjaga keimanan ini, pentingnya menjaga hidayah Islam. Ya. Nah, kemudian, ya, hati yang kedua adalah apa? Hati yang sakit, ya, qalbun marid, ya, atau di dalamnya ada penyakit. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di sini dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya, lalu Allah tambahkan lagi penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih, ya, karena mereka mendustakan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, ya, maka ketika berbicara penyakit bagi hati, ya, maka secara umum ini dikategorikan menjadi dua penyakit. Ya. Yang pertama adalah, ya, penyakit syubhat, ya, penyakit yang apa? Yang sangat berbahaya. Ya, syubhat ini, ya, yang apa? Yang mana, ya, ketika datang syubhat kepadanya, dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya. Mana yang merupakan, ya, amal ibadah, mana yang merupakan, ya, amal, ya, kemaksiatan, ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, mencontohkan, ya, orang yang terjangkit, ya, penyakit apa? Syubhat ini, ya. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ya, dan ada pun orang-orang yang dalam hatinya terdapat zaig, penyimpangan, ya, maka apa? Dia mengikuti yang mustabihat, yang samar, yang syubhat. Ya. Nah, karena ingin membuat fitnah dan ingin, ya, mentakwilnya, menjelaskannya dengan akal pikiran mereka sendiri. Ya, ini pentingnya, ya, menjaga hati agar tidak terkena syubhatnya. Syubhat ini adalah penyakit yang luar biasa. Ya, tadi kalau sudah datang syubhat, ya, bisa, ya, akhirnya salah, ya, apa? Membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, ya. Dan perkara syubhat ini adalah sesuatu yang harus dijauhi, ya, sesuatu yang harus dijauhi, karena, ya, syubhat ini lebih dekat kepada apa? Kepada kemaksiatan, ya, lebih dekat kepada hal-hal yang diharamkan, ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, ittaqu syubhat, takutlah kalian terhadap syubhat, ya. Jangan didekati syubhat itu, jauhi, ya. Jangan berusaha mendekatinya dan akhirnya berusaha untuk apa? Mentakwilnya sehingga akhirnya ujung-ujung membolehkan, padahal itu adalah hal yang diharamkan. Nah, kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit syahwat,
Ini pun juga penyakit yang luar biasa, menjangkiti hati, ya. Nah, di sini ya kaitannya dengan syahwat ini ya adalah perkara yang memang ujung-ujungnya adalah dia melakukan hal-hal yang diharamkan, ya. Nah, yang memang awal mulanya ya ketika bermudah-mudah dalam hal yang dibolehkan, ya, sehingga ya terus diikuti ya sampai lupa akhirnya terjumus dalam sesuatu yang diharamkan, ya. Nah, ini kaitannya dengan penyakit ya hati, karena hati yang kedua adalah hati yang sakit, ya, dan diantara penyakitnya adalah penyakit sebabkan syubhat dan juga syahwat, ya, menuruti hawa nafsu untuk berbuat hal-hal yang diharamkan. Inilah syahwat. Kemudian yang selanjutnya adalah hati yang mati atau qalbun mayyit, ya. Ini yang kita minta kepada Allah jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati ini, ya. Sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran, ya. Walaupun matanya melihat, telinganya mendengar, ya, tapi ya seakan-akan tidak bisa melihat lagi, ya, hal yang dibenarkan oleh Allah. Telinganya tertutup dari ya mendapatkan ya hidayah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitannya dengan hati yang mati ini dalam surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, sebenarnya bukan mata yang buta, akan tapi yang buta itu adalah hati-hati yang ada di dalam dada-dada mereka, ya. Nah, masyaallah muslimin, ya, para jamaah, para pendengar keluarga hijrah dimanapun Anda berada, ya, kaitannya dengan hati yang ya tertutup ini pun diakui oleh ya, mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bagaimana sifat orang-orang yang bagaimana sikap ya orang-orang yang memang ya menutup hati mereka sendiri. Ya, dalam surat Fussilat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih." Ya, dan mereka berkata, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka mengatakan bahwasannya hati kami telah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami. Wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami telah tersumbat untuk mendengar ya, kebaikan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dengan dirimu ada pembatas. Fa'mal innana 'amilun, maka ya beramallah, berbuatlah. Kami pun akan berbuat sekehendak kami. Ini tanda orang yang hatinya betul-betul tertutup. Ya, hatinya ya betul-betul tertutup. Merasa dia yang paling benar, padahal banyak kesalahan dalam dirinya. Dinasihati tidak mau. Disampaikan kepadanya bukti-bukti yang benar, kalau dia sudah keliru dia tetap kokoh pada pendiriannya yang salah, ya. Ni'adzan billah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ya inilah sikap dari mereka menuruti hawa nafsunya dan berpaling dari kebenaran, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini dalam surat As-Saff, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka akhirnya Allah pun memalingkan hati mereka. Ya, awalnya mereka ya terlalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akal pikirannya, ya. Dan setelah itu akhirnya Allah pun memalingkan hati mereka dari kebenaran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri petunjuk kepada ya orang-orang yang fasik. Nah, para jamaah sekalian ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya itulah tadi ya, kaitannya dengan ya pembagian hati menjadi 3. Tentu yang harus kita jaga adalah hati yang pertama, ya. Kalau ada penyakit segera kita obati, ya. Kalau sudah mati, ini yang harus kita mintakan doa ya, agar ya hati kita jangan sampai menjadi hati yang mati. Ya, kalau ada orang yang mungkin yang seperti ini, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah
berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan bukakan kembali hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor atau penyebab dari rusaknya hati, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Sungguhnya ketika seorang yang beriman itu berbuat dosa, akan mengakibatkan apa? Nuqtatun sauda fi qalbi, ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, saqula minha qalbuhu. Kalau dia bertobat kemudian beristighfar dan meninggalkan dosa tersebut, maka apa? Hatinya akan kembali bersih. Fa in zada zadat hatta ta'luwa qalbuhu, dan ketika dia belum bertobat, belum beristighfar, tidak meninggalkan dosa tersebut, akan terus bertambah titik-titik hitam itu di dalam hatinya. Atau noda-noda hitam itu di dalam hatinya sampai memenuhi hatinya tersebut. Fadzalika ran, maka itulah aran. Dalam sebuah ayat di surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, namun ada kotoran di dalam hati-hati mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat dari perbuatan dosa. Jadi hati akan bersih dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, akan semakin bersih. Tapi kalau tidak bertobat, semakin terus bertambah sampai sampai hatinya tertutup dengan noda tersebut, sampai akhirnya menjadi hati yang sakit atau bahkan menjadi hati yang mati. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan terakhir mungkin intinya supaya Allah berikan hati kita jadi hati yang istiqamah, hati yang senantiasa bersih. Ada doa yang Nabi SAW ajarkan, yaitu dengan berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ada tambahan lagi, wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha merubah-rubah hati, arahkanlah hati kami di atas ketaatan kepada kami, di atas ketaatan kepadamu. Begitupun ada doa dalam Al-Quran, Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memalingkan hati kami setelah engkau memberikan kami hidayah, dan berikanlah kami rahmat, sungguhnya engkau adalah maha pemberi. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan terakhir kaitannya dengan tadi menjaga hati, dan rincian tentang hati yang ada di dalam setiap manusia berbeda-beda. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang kedua pada kesempatan malam hari ini, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dalam pembahasan dari kitab Nasihat Mutiara yang ke-10, yakni menjaga waktu dan hati. Dan keluarga hijrah, insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dan mohon izin Ustaz, Anda bacakan pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan malam hari ini. Ada berapa? Kita bacakan ada 2 nih insya Allah Ustaz. Yang pertama datangnya dari saudara Aditya di Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ketika seseorang yang setiap malamnya susah tidur, kemudian memutuskan hanya berbaring saja sepanjang malam tanpa melakukan apapun, apakah yang seperti ini termasuk orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik Ustaz? Syukron.
eh, ketika ya berbicara memanfaatkan waktu, tadi kita sudah menyebutkan ya poin-poin yang dikategorikan merugi ya atau tertipu dari manfaatkan waktu. Ada 3 hal. Ada yang dihadapkan baginya 2 pilihan, apakah melakukan amalan yang ibadah, tetap ibadah yang biasa saja, atau ibadah yang lebih banyak pahalanya ya, ataukah dihadapkan kepada ini tingkatan di bawahnya, kepada 2 pilihan, apakah melakukan hal yang boleh saja ataukah beribadah ya. Dan yang pilihan yang terakhir yang paling merugi ya, ketika dihadapkan kepada melakukan kemaksiatan ataukah beribadah ya. Mungkin ketika pertanyaan tadi disampaikan, ini masuk poin kedua, apakah hanya berdiam diri saja tidak melakukan apa-apa ya, atau bisa melakukan ibadah yang lain ya. Maka tentu ya sebisa mungkin kita ya manfaatkan waktu ya, jangan kita habiskan ya waktu malam itu untuk ya hal yang ya tadi, diam diri saja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa tidur. Padahal bisa dia manfaatkan, mungkin ambil wudhu terlebih dahulu, sholat malam, baca Al-Quran ya, minta kepada Allah supaya diberikan mungkin ada kegalauan dalam hatinya, supaya dihilangkan kegalauan tersebut ya, diberikan ketenangan di dalam hatinya dalam doa ya ketika malam tersebut ya. Semoga dengan itu ya Allah Subhanahu wa taala ya berikan ketenangan dalam hatinya, dan mungkin dia bisa beristirahat akhirnya ya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah Ustadz, jazakumullah khairan atas penjelasan dari pertanyaan pertama yang datangnya dari saudara Aditya di Bengkong. Semoga bisa memberikan penjelasan bagi yang bertanya dan juga kita yang mendengarkan. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini beliau menuliskan dari hamba Allah di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita bisa melihat seseorang dengan segala kebaikannya sekarang tanpa mengingat segala hal buruk yang pernah dilakukan masa lalu, terutama kepada kita sendiri Ustadz. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus di sini ya. Bagaimana kita melihat seseorang itu dalam hal ya, masa sekarang gitu ya. Jadi tidak mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahannya yang telah lalu ya, karena ini merupakan salah satu sifat tercela ya, merupakan tanda orang yang memiliki sifat dendam ya, dan dendam ini merupakan sifat tercela yang tidak boleh dimiliki oleh seorang yang beriman ya. Jadi ya harus segera diikhlaskan, harus segera dibebaskan, karena kalau dipendam, dendam itu bahaya, bisa menyebabkan penyakit secara kepada fisik ya, hati yang tidak tenang ya, mungkin bisa jadi darah tinggi dan lain sebagainya dalam hal medis ya. Jadi ada hubungannya memang ya dari ya sifat-sifat yang negatif yang ada dalam diri kepada kesehatan diri juga ya, dalam hal kesehatan secara fisik ya, belum lagi secara dalam hal secara agama, ini pun juga dilarang. Karena dengan seperti itu maka otomatis dia akan selalu berburuk sangka ya, akan timbul suudzon dalam hatinya ya. Maka bagaimana kiat-kiatnya ya, Allah Subhanahu wa taala adalah ya, zat yang maha pengampun ya. Innallaha kana ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang ya. Afuwun, maha pemaaf ya. Ketika ya seorang hamba melaksanakan ya kemaksiatan, berbuat dosa ya, kemudian setelah itu bertobat kepada Allah, maka Allah dengan ya senang hati ya menerima taubatnya ya. Allah sangat senang ketika seorang bertobat, dan tentu ya, dengan taubatnya itu ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan ya dosa-dosanya. Karena dosa yang amalan yang paling ampuh untuk menghapuskan dosa adalah dengan bertaubat ya. Ini Allah yang Masya Allah ya, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada seorang hamba. Ketika hamba bermaksiat
dan akhirnya bertobat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba, ya, mungkin bisa jadi sesekali kita dizolimi gitu ya. Kemudian akhirnya kita merasa apa? Tidak senang kepada dia gitu ya. Dan memang ya hak bagi orang yang dizolimi ini ada. Ya, hak bagi yang dizolimi ini ada. Ya. Apakah dia bisa memaafkannya atau bahkan dia akan tuntut sampai di akhirat, ini boleh. Hukum asalnya boleh. Ya. Karena ya Nabi SAW mengatakan ya, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan ketika nanti di akhirat. Kita nggak akan tahu ya, kezaliman mana yang mungkin akan menuntut kita di akhirat itu. Ya. Tapi kalau kita dizolimi, ya seperti apa tindakan kita? Ya, kita pun boleh juga ya menuntut nanti di akhirat, ya silahkan. Ya, ini apa namanya? Ini memang sesuatu yang tadi kita sebutkan di awal, berefek kepada tubuh, kepada hati. Akan tapi ya silahkan saja kalau mau nuntut nanti di akhirat. Tapi tentu yang paling baik itu adalah apa? Wa anta'fu di mana ayatnya? Ya, ketika memaafkan itu lebih baik. Ya. Wa anta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, ketika engkau memaafkan ya, kemudian ya mengikhlaskannya, karena ketahuilah sungguhnya Allah pun Maha Pengampun, ya, Maha Penyayang. Ya. Maka kalau memaafkan tentu itu lebih baik. Ya. Itu pahalanya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anta'fu aqrabu littaqwa dalam ayat yang lain ya, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan ketika engkau memaafkan itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Ya. Tentu ketakwaan ini ya ketika di akhirat berbeda dengan orang yang menuntut tadi kezolimannya. Ya. Bisa jadi dengan ya ketakwaannya akhirnya langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau ingin nuntut kezoliman ya nanti akan diadili dulu oleh Allah, lebih lama lagi masuk surganya. Ya, bisa jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin itu barangkali ya tips untuk ya supaya tidak terus ada dendam di dalam hati kepada seorang, melihat masa lalunya yang kelam. Mungkin ya sudah kita lihat yang sekarang, ya maafkan yang lalu, karena dengan bertobat ya semoga dia menjadi ya hamba yang lebih baik lagi. Tapi ya, tetap kita harus waspadai di sini, jangan 100% percaya, karena ya kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, jangan terlalu percaya dan jangan juga terlalu suudzon. Ya, pertengahan saja, waspada gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran atas penjelasan dari pertanyaan yang datangnya dari hamba Allah di Batam. Semoga bisa memberikan penjelasan bagi yang bertanya dan juga kita yang mendengarkan. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada kesempatan malam hari ini, Ustadz. Sebelum kita akhiri, mohon sedikit penutup dari Ustadz untuk kajian kita pada pertemuan malam hari ini. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di malam ini tadi ya sama-sama telah kita bahas ya pentingnya menjaga dua hal, ya, menjaga waktu ya dan juga menjaga hati. Karena dua hal ini ya tentu sangatlah penting ya untuk kita manfaatkan. Waktu merupakan ya modal kita untuk memperbanyak bekal untuk menuju negeri akhirat kelak, dan hati pun juga ya bagaimana kita menjalani hari-hari ini, hari-hari di dunia ini ya, agar kita menjadi ya hamba yang selamat ya, hati kita menjadi hati yang bersih ya, dengan ya kita senantiasa menjaga keimanan kita, dan bagaimana hati supaya tidak menjadi kotor ya, menjadi sakit atau bahkan menjadi mati. Tentu sebisa mungkin kita jauhi kemaksiatan dan segera bertobat setelah melaksanakan kemaksiatan tersebut. Nah, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan malam hari ini, juga penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan keluarga hijrah yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Dan demikianlah keluarga hijrah dimanapun Anda berada, tidak terasa kurang lebih 90 menit
kami menemani Anda ya dalam program motivasi malam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz Yogi Abu Sumayyah Hafizahullah taala dan juga keluarga agar nantinya kita masih bisa mengambil faedah-faedah ilmu dari beliau yakni di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Anda yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ada saudara Aditya di Bengkong dan juga ada pertanyaan terakhir tadi yang datangnya dari hamba Allah di Batam. Semoga kebersamaan kita kali ini dapat memberikan manfaat serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Anda Muhammad yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.